Halo semua, di video kita kali ini kita akan coba untuk melanjutkan aplikasi Event Apps kita. Di sini kita akan coba untuk pembuatan halaman dashboard dari eventnya. Jadi tampilan akhirnya nanti bakal seperti ini. Jadi untuk tampilannya ini pada saat kita mengarah ke halaman event yang ada di dalam sidebar, kita akan diarahkan ke halaman table dari eventnya, yaitu tampil semua event berdasarkan user yang kita gunakan login atau user yang membuat eventnya. Nah, di sini kita akan gunakan endpoint yaitu /API/event/user. Yaitu kita tampilkan semua data event yang dibuat oleh user yang kita gunakan login atau yang sudah autentifikasi. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, di sini ada hal dulu yang perlu kita ubah di dalam backend-nya supaya dia bisa terima otorisasi dari token cookies kita. Ini kita masuk dulu ke bagian server, kemudian main.go. Nah, di sini kita perlu ganti yang ada di sini. Kita ganti menggunakan corpse manual. Di sini server titik use yaitu corpse new. Kita buat corpse config baru, corpse config. Nah, untuk konfigurasi pertama yaitu allow original. Jadi sini allow originsnya kita buat siapa saja yang bisa mengakses endpoint kita, yaitu domain-domain apa saja. Nah, sini sebenarnya kita bisa masukkan domain localhost 5173 kita yang ada di React.js yang lokal, atau kita bisa masukkan juga URL dari yang sudah kita deploy front end-nya. Nah, cuman di sini supaya tidak ribet, kita buat saja kayak gini terlebih dahulu. Nah, kemudian kita buat juga untuk allow method. Method yang diizinkan. Di sini juga sama, tipe datanya string. Kemudian kita buat lagi kurung awal, yaitu string array. Di sini kita masukkan method-method yang dibutuhkan, kayak method get, post, kemudian put, delete, kemudian patch, dan option. Oke, kemudian di bagian bawah, di sini kita buat allow hidden-nya. Nah, hidden-nya ini untuk atur bagian headers-nya. Nah, di sini yang perlu kita masukkan yaitu origin, kemudian content type, dan authorization. Nah, supaya bisa masuk ya, untuk token di cookies kita bisa diterima oleh corpse-nya. Nah, selanjutnya terakhir yaitu allow credential. Di sini kita buat dia berupa true. Nah, jadi yang ini ya ketiga datanya yang perlu kita atur. Nah, di sini kita masuk ke terminal. Kita matikan dulu untuk servernya. Nah, pertama di sini kita update yang ada di dalam repositorinya. Kita git add, kemudian git commit, update corpse, kemudian tinggal di push. Nah, terakhir kita tinggal jalankan aplikasi dari servernya. Run spasi titik. Nah, setelah servernya jalan, di sini kita coba lakukan login terlebih dahulu supaya kita masuk ke halaman dashboardnya. Ini kita masuk ke web browser, kita login reski@mail.com 1-8. Nah, ini sudah masuk ke halaman dashboard. Tahap selanjutnya kita coba aktifkan untuk tombol eventnya ini supaya mengarah ke halaman event list dashboardnya. Ini kita masuk ke codingan. Pertama, di sini kita bisa atur dulu untuk bagian komponennya. Jadi di dalam komponen sidebar dashboardnya, di sini kita perlu tambahkan n supaya nanti rutenya itu tidak terlalu bercabang untuk fitur aktifnya ini. Nah, kemudian di sini kita buat untuk satu file di dalam page-nya. Sini kita buka file bernama page. Nah, ini kita buat file di sini di folder page-nya yaitu dengan nama yaitu dashboard event.tsx. Kemudian buat komponen lifca. Nah, kemudian kita tinggal buat untuk rutenya. Kita masuk ke bagian app.tsx.
yang ini. Nah, rutenya kita masukkan ke dalam rute untuk dashboard layout. Ini kita buat path-nya. Di path-nya kita arahkan dia ke event. Ganti URL-nya itu /dashboard/event. Kemudian komponen yang dia jalankan yaitu dashboard event. Yang ini. Nah, ini kita coba testing dulu, masuk ke web browser. Kita klik. Nah, dia akan mengarah ke komponen dashboard event-nya. Nah, kemudian di dashboard event-nya kita tinggal lakukan yang namanya install-nya di sini. Nah, di sini sebelum kita install, kita coba ambil dulu datanya. Kita masuk ke dashboard event. Di bagian atas, kita tinggal buat ya, untuk pengambilan datanya, kita buat namanya fetch atau get event by user. Kemudian panah. Di sini kita ambil dari responnya. Di sini cons respon sama dengan await. Di sini wait berarti di sini kita perlu asing. Kemudian custom fetch titik get. Nah, URL yang kita jalankan yaitu kita buka dulu di bagian terminal backend kita. Nah, kita jalankan untuk endpoint yang ini /cp/event/user. Nah, berarti di sini /events/user. Kemudian kita coba atur di sini log responnya, log respon, dan kita bisa buat use effect untuk ngerender bagian dari get eventnya. Nah, di sini kita bisa masukkan get event by user. Oke, kita coba testing terlebih dahulu. Kita masuk ke web browser. Ini kita reload, kita inspect, kita cek di konsol. Nah, di konsolnya ini ada error nih pada saat pemanggilan dari endpointnya yang /cp/event/user, yaitu errornya 401 unauthorized. Nah, error 401-nya ini itu karena kita belum masukkan token di dalamnya, karena endpointnya ini dia butuh token untuk menjalankannya. Nah, untuk masukkan tokennya, kita sebenarnya bisa masukkan di sini ya. Kita bisa koma, kemudian masukkan headers. Kemudian di sini kita masukkan untuk tokennya. Nah, karena nanti banyak endpoint yang butuh token, seperti untuk pembuatan event dan juga update eventnya, kita bisa atur bagian config dari Axios-nya. Ini kita masuk ke folder config dbts. Nah, di sini kita taruh di bawah. Sini custom fetch titik. Kita bisa gunakan interceptor di dalam Axios, kemudian request.use. Jadi untuk semua requestnya kita masukkan untuk config-nya yaitu cons token. Nilainya ambil dari cookies. Nah, ini kita perlu import manual. Import cookies from JS cookies. Kemudian titik kita get untuk tokennya yang ada dalam cookies. Kemudian di bagian bawah kita buat kondisi. Jadi jika tokennya ada, maka kita simpan di dalam headernya. Di sini config titik header titik authorization. Kita masukkan token yang kita terima di cookies dalam barrier tokennya. Ini barrier token. Nah, kemudian kita tinggal return untuk config-nya. Seperti ini. Nah, ini kita coba testing langsung, masuk ke web browser lagi. Kita reload. Nah, di sini baru kita dapat datanya. Ini ada 5 event yang kita dapatkan. Nah, dari data eventnya ini kita bisa masukkan ke dalam sebuah state dari eventnya ini, atau 5 data dari eventnya. Berarti kita masuk ke data, kemudian events untuk tampung nilai dari event kita ini. Kita masuk ke codingan, masuk ke dashboard event. Kemudian kita buat dulu untuk state-nya. Sini cons events
set events sama dengan useState, yang mana di sini dia berupa array. Di sini kita harus definisikan tipe datanya berdasarkan event type berupa array. Kemudian responnya kita tinggal isi berdasarkan state kita. Sini kita tinggal isi state-nya berdasarkan respon titik data titik events. Oke, kemudian di bagian bawah sini kita tinggal lakukan styling untuk tampilan table kita. Nah, di sini kita akan coba styling manual. Di sini pertama kita buat div dulu. Class name MB6, kemudian flex item center, kemudian justify between. Nah, kemudian dalamnya kita buat div lagi. Di sini untuk H1 dengan class name font bold dan juga text 2XL. Nah, ini untuk tampilan dari eventsnya. Kita buat text events. Kemudian di sini kita buat saja namanya manage all event. Kita styling class name text gray 500. Nah, kemudian bagian bawah, jadi ini untuk bagian kirinya. Kemudian bagian kanannya kita buat styling untuk bagian link. Nah, ini link dari React Router yang mengarah untuk nge-create-nya nanti. Di sini plus circle yang kita tinggal styling. Di sini kita arahkan ke to /dashboard /event /create. Nah, ini nanti untuk mengarah ke tambah dari eventnya. Nah, kemudian kasih class name round.lg, kemudian bg indigo 600, ix5, ey3, kemudian text white. Nah, ini kita cek dulu tampilannya dari teks kita ini yang mengarah ke ujung kiri. Nah, kemudian tombolnya yang mengarah ke ujung kanan. Nah, di sini sudah ada nih event management all event, kemudian tombol yang mengarah ke create eventnya. Kemudian kita tinggal buat di bagian bawah setelah div-nya ini. Kita buat di bawahnya, yaitu untuk table. Nah, sini tabelnya kita buat dulu dia responsif. Sini class name overflow x auto. Ini supaya bisa di scroll kiri kanan. Kemudian mt5 rounded XL, kemudian shadow XL. Nah, kemudian tinggal buat table dengan class name min width full, dan di sini kita buat dulu untuk table headnya class name pg slide 200, dan tinggal buat table row, kemudian table head. Nah, untuk table headnya kita buat class name px4 py3 text left. Nah, kemudian di sini untuk nomor urut, dan kita masukkan untuk tampilan-tampilan yang lain. Nah, di sini untuk gambarnya image, kemudian yang ini itu untuk event, dari nama event dan juga deskripsinya. Kemudian sini location, kemudian yang ini itu untuk date, dan satu lagi itu untuk action. Nah, jadi kita butuh yang ini untuk tampilan dari table headnya. Kemudian untuk table body, di sini table body. Nah, di sini kita tinggal looping ya, looping events kita, map. Sini ambil item dan juga indeksnya untuk nomor urut. Kemudian kita tinggal buat tr table row
dengan key. Supaya dia unik, kita ambil dari item ID-nya dengan class name, styling terlebih dahulu, border, bawah, kemudian hover. Ini pada saat kursor kita mengarah ke dalam eventnya, kita hover, ganti backgroundnya ke slide 100. Nah, kemudian untuk TD yang pertama, yaitu untuk nomor urut yang ini, yang kita isi. Nah, untuk nomor urutnya kita ambil dari index plus 1 dengan class name. Ini kita kasih class name px dan p-nya saja. Ini class name px dan py3. Kemudian untuk td yang kedua. Nah, untuk td yang kedua yaitu untuk gambarnya yang kita tampilkan. Sini kita kasih class name yang sama dengan yang di atas, px dan py-nya. Kemudian kita tampilkan gambar. Sini image, yaitu gambar posternya. Nah, source-nya kita ambil dari item titik image. Kemudian alternatifnya itu berdasarkan nama dari eventnya, item titik name. Nah, selanjutnya di sini class name H6 plus kemudian W24 rounded LG dan objeknya cover. Oke, ini kita cek dulu untuk tampilannya. Ini sudah ada untuk tampilan gambarnya dari event kita. Nah, selanjutnya kita tampilkan event. Kita masuk lagi ke codingan. Di sini TD. Nah, untuk eventnya ini kita coba buat dia lebih kompleks, yaitu kita tampilkan nama event dan juga deskripsinya yang kita potong nilainya. Nah, di sini kita buat div terlebih dahulu, kemudian p dengan class name font semi bold. Kita tampilkan untuk nama eventnya. Di sini item titik name. Kemudian di bagian bawah yaitu untuk deskripsinya. Nah, ini kita kasih class name terlebih dahulu. Line clap 2. Nah, line claim 2 ini itu untuk kasih overflow dan juga displaynya. Kemudian text sm, text gray 500, dan kita potong nilai dari deskripsinya. Di sini item description titik substring. Kita coba tampilkan ada 30 karakter dan terakhirnya kita kasih titik. Nah, ini untuk bagian description. Kemudian untuk bagian location, di sini kita buat lagi td dengan class name px4 py3. Nah, untuk locationnya kita tinggal tampilkan item titik location. Nah, kemudian bagian bawah yaitu untuk date time, kita cek dulu. Nah, ini location sudah, tinggal date time sama action. Nah, untuk date time-nya kita buat di sini item dan kita format. Sini kita panggil untuk format date time. Kemudian tinggal tampilkan nilainya dari item titik date time. Nah, terakhir untuk actionnya, sini td dengan class name yang sama. Kemudian kita buat untuk div-nya di sini, kita buat ada dua tombol nantinya, yaitu tombol update dan juga tombol delete. Sini class name flex justify center. Gap 2. Nah, di sini untuk link yang pertama yaitu untuk bagian update-nya. Sini kita arahkan ke to, pakai backtick slash dashboard slash event slash edit slash berdasarkan parameter ID-nya nanti. Sini item titik ID. Nah, untuk linknya ini kita buat berupa icon. Kita buat di sini untuk iconnya yaitu pencil.
dan kita lakukan styling. Di sini class name, rounded, kemudian BG yellow 500, PX3 PY2 text white. Nah, kemudian untuk yang kedua, nah di sini yang tombol yang keduanya kita buat berupa button biasa saja. Dan kayaknya di sini kita masukkan juga untuk cursor pointer. Oke, di sini kita kasih class name terlebih dahulu, rounded, kemudian cursor pointer, kemudian text right 600, PX3 PY2 text white. Oh, di sini bukan teks ya tapi BG. Nah, BG red. Nah, ini untuk bagian hapusnya. Di sini kita masukkan untuk trace icon. Dan kayaknya kita kasih type untuk buttonnya itu cuman button biasa, bukan button submit. Oke, jadi seperti ini kita cek tampilannya. Nah, tampilannya bakal seperti ini. Untuk tampilan dari list dari event kita yang kita tampilkan dari backendnya. Nah, eventnya ini berdasarkan user yang kita gunakan login. Nah, kalau kita login pakai user lain, nah sini kan saya pakai login yaitu user Reski. Yang mana ini event yang dibuat oleh Reski nih. Dari pesta kesenian Bali dan seterusnya ini dibuat oleh user Reski. Kalau kita masuk pakai user Budi contohnya, kita coba login pakai user budi@mail.com, password 1-8. Kita cek bagian eventnya. Nah, di sini eventnya bakal berbeda. Jadi yang bisa melakukan update dan delete dari eventnya yaitu cuman orang yang membuat event tersebut. Di luar daripada itu dia tidak bisa melakukan tampil semua event, update dan juga delete-nya. Kayak gini. Nah, jadi seperti ini ya untuk tampilan dari event kita. Jadi kita tampilkan gambar dari poster eventnya, kemudian nama eventnya, deskripsinya yang kita potong nilainya, lokasinya, kemudian waktu pelaksanaannya, dan untuk aksinya. Entah kita ingin edit atau delete. Dan juga di sini ada tombol untuk tambah eventnya. Oke, mungkin sekian sedikit penjelasan untuk tampil semua event berdasarkan user yang kita gunakan login. Di video berikutnya kita akan coba aktifkan untuk tombol create-nya nih. Jadi pada saat kita klik tombol create-nya dia akan mengarah ke halaman form create dari eventnya. Jadi kalau yang tanyakan silahkan masuk grup Discord yang ada di pin komen. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. See you next video. Have a nice day and bye.